warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nika Hairani di Aula Dialog. Dan pada sore hari ini kita dengan Bapak Hari Purwanto, merupakan pengusaha makanan dan beliau juga seorang chef. Usaha dari hulu hingga hilir pasti terasa dampaknya ya di era pandemi seperti ini, dan menjadikan ribuan usaha kecil gulung tikar dan usaha besar ini menjadi mengecil tentunya. Dan evolusi UMKM yang kabarnya paling survive selama pandemi tidak seimbang dengan daya beli masyarakat yang sedang turun. Dan juga narasumber Aula Dialog hari ini berbeda. Beliau seorang chef, juga punya pengusaha ayam, franchise juga. Nanti kita akan tanya-tanya, kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana Didoki dan juga Chef Hari. Pasti tetap kenal banget Chef Hari. Assalamualaikum Chef Hari. Waalaikumsalam. Sore, pastinya sehat selalu ya Chef. Sehat selalu, Ya. alhamdulillah. Untuk backgroundnya Chef Hari ini, kok bisa langsung mencetuskan Didoki dari awalnya, bagaimana Chef? Begini, terima kasih sebelumnya. Yang pasti untuk Didoki itu sebenarnya baru ya, nama baru. Sebelumnya itu namanya Ayam Duk-Dok. Gitu. Jadi secaranya kami di UKM atau dinas, khususnya di Dinas Koperasi dan UKM untuk Sidoarjo sendiri itu sudah memberikan istilahnya kayak fasilitas untuk kaitannya untuk branding, kemudian untuk hak paten segala macam. Nah, kemudian kita cek juga di pangkalan DJKI yang punyanya Kemenkumham, apakah itu sudah dipakai atau belum, seperti itu. Nah, kebetulan Dok-Dok sendiri udah banyak dipakai orang. Nah, terus namanya juga kurang bagus juga, akhirnya kami putuskan untuk kita rubah namanya tetap sama. Dok-Dok sendiri adalah istilahnya adalah proses pembuatan ayamnya sendiri. Nah, Didoki itu juga sebenarnya artinya didodoki. Didodoki bahasa Jawa sebenarnya. Betul. Nah, kesannya mungkin agak aneh gitu, tapi mungkin dari segi storytellingnya itu seperti itu. Nah, akhirnya kami sudah juga mendaftarkan semua untuk legalitas dari Chicken Crispy Didoki. Oke. Secara backgroundnya Pak Hari merupakan chef. Yeah. Chef di mana boleh tahu? Dulu di Hotel Santika, grup dari Kompas Gramedia. Nah, kebetulan sekarang saya lagi sibuk untuk membantu kafe atau resto untuk membuka suatu usaha sebagai konsultan di food and beverage-nya. Konsultan food and beverage, tapi punya usaha sendiri di segi UMKM, yaitu Didoki. Nah, awal mulanya sampai akhirnya produksi sampai era pandemi seperti ini, chef masih buka terus masih. Baik, yang pasti era pandemi ini bagi kami sebenarnya nggak ada masalah. Justru malah menjadi meningkat untuk dari segi penjualan, kemudian banyaknya orang yang nggak mau keluar rumah itu menjadikan sebagai online-nya juga mulai berjalan seperti itu. Nah, usaha sendiri untuk di bidang makanan dan minum adalah paling yang tidak terlalu terdampak sebenarnya. Apalagi circle kami yang di Sidoarjo sendiri itu adalah dekat dengan pabrik besar. Nah, itu mungkin salah satu benar-benar market kami. Segmentasi yang sudah jelas itu membuat kami bahkan kewalahan di era pandemi ini, karena mereka rata-rata untuk order itu by phone, nanti tolong disiapkan jam segini, seperti itu. Jadi marketplace sudah tercipta. Sudah kami istilahnya observasi juga. Ya, sebagai seorang chef pastinya rasa nggak main-main dong ya. Dan juga marketplace sudah dipelajari chef sedemikian rupa sampai akhirnya malah kewalahan di era pandemi. Yang harusnya orang jadi gulung tikar sampai dari yang besar mengecil, chef malah kewalahan. Luar biasa sekali. Untuk analisa usaha ini, kita ngomongin analisa usaha ini, chef. Modal awal berapa chef kalau boleh tahu? Begini, step by step ya. Waktu itu benar-benar di tahun 2016 itu saya resign dari hotel itu. Sedikit ada transisi dari istilahnya mengikuti perusahaan dan membuka sendiri itu emang ada sedikit ganjalan dari segi finansial pastinya. Tapi kami tetap yakin bahwa step by step itu membutuhkan yang nggak sedikit, istilah bahasanya seperti itu. Tapi modal awal sih pure, kita nggak menggunakan dana apapun istilahnya, tapi pure itu tabungan dari kami gitu. Jadi sudah cukup sih. Emang awalnya nanti mungkin ada cerita atau di balik Didoki itu mungkin banyak di sosial media yang saya share bahwa prosesnya itu sangat panjang. Mungkin awalnya dorong rokok. Oh iya.
Wah, menarik ini untuk para startup dan entrepreneur muda di sana. Apapun itu gak boleh malu untuk usaha sendiri ya, Chef ya. Betul. Selain rasa dan kualitas, kita juga gak boleh malu untuk membangun brand image atau produk branding kita sendiri ya, Chef Betul. ya. Oke, kalau sudah ngomongin modal dari tabungan sendiri, Chef. Terus selama survive setahun ini, selain sampai akhirnya punya marketplace sendiri, apa strategi marketingnya, Chef ini? Baik, salah satunya yang kami kuatkan dari Chicken Didoki adalah taste ya, pasti. Kemudian teknik melayani tamu itu benar-benar kami yang dapat dari hotel. Kebetulan istri saya adalah orang hotelier juga. Dari situ mungkin benar-benar melayani tamu yang baik itu seperti apa itu benar-benar melekat pada kami. Betul. Habis itu live cooking, kemudian cara memasak yang dilihat oleh customer itu adalah salah satu daya tarik dari Chicken Didoki yang mungkin banyak juga saya share di IG saya. Nah, dari situ itu orang menjadi sangat mencintai, istilahnya bahasanya suka sekali dengan kualitas yang kami tawarkan seperti itu. Secara Chef Hari sudah punya nama di dunia perhotelan dan juga dunia boga, di dunia cooking. Pastinya kalau untuk Chicken Didoki ini pasti brand Indonesia sudah punya Chef Hari, pasti begitu ya, Chef ya. Nah, selain strategi marketing secara online, secara offline, monggo silakan bisa di-share IG-nya mungkin Chef, FB-nya atau nomor telepon yang bisa dibuat. Untuk Chicken Crispy Didoki, yang pertama yang ada itu Chicken Didoki official. Official itu yang untuk manajemen. Untuk outlet sendiri tersebar sebenarnya banyak. Cuman di Jogja itu ada 2 di Condong Catur dan Purwomartani itu. Sementara kami untuk karena pandemi ya, kami sabar dulu menunggu situasinya aman nanti. Nah, itu ada Chicken Crispy Bligo Sidoarjo, ada Chicken Didoki Bligo Sidoarjo. Kalau pribadi saya di IG-nya di Chef Hari Purwanto. Nanti bisa dilihat di situ istilahnya banyak sekali motivate mungkin kepada anak-anak muda ya supaya lebih survive lagi. Saya termasuk followernya. Tadi malam udah boleh saya selek ini seperti apa ini di sini. Dan tentunya ngomongin soal dunia perkokian, dunia masak memasak ya. Sampai tercetus akhirnya memilih ya sudah saya pilih goreng ayam saja. Ada cerita mungkin di baliknya, Chef? Gini, kami juga sudah observasi tentang itu ya Mbak. Jadi kan beda juga marketnya seperti apa lah. Ini lebih ke daya suka masyarakat. Untuk brand-brand lain yang mungkin nggak bisa kami sebutkan itu kan di mana-mana ada nih, kayak seperti contoh si A si B itu. Nah, mungkin dari situ masyarakat emang mindsetnya untuk makanan itu emang penting sekali. Sudah merakyat lah seperti itu. Nah, akhirnya kami juga membuat ayam ini tapi beda gitu. Nah, biasanya fried chicken atau apa, tapi kita menggunakan chicken fillet seperti itu. Mengupas tuntas tentang Didoki dan bagaimana Chef Hari selanjutnya setelah tayangan berikut. Jangan kemana-mana, masih bersama Aula Dialog dengan Ika dan Chef Hari.